Daud telah diurapi jadi raja. Dia harusnya duduk di tahta menggantikan Saul. Tapi faktanya, dia tetap jadi gembala kambing domba beberapa saat. Dia harus kerja sebagai pelayan. Dia harus luntang-lantung menyelamatkan diri dari pembunuhan Saul. Dan hingga akhirnya dia harus hidup di negeri asing, di negeri musuh. Saudara-saudara, para penafsir beranggapan Daud mengalahkan Goliat. Itu kira-kira umur 18-20 tahun. Daud kalahkan Goliat umur 18-20 tahun, itu sudah diurapi jadi raja. Itu berarti bahwa kira-kira Daud diurapi jadi raja umur 17. Jadi Daud diurapi jadi raja 17 tahun. Hari-hari setelah itu adalah hari-hari yang tidak menyenangkan. Hari-hari setelah itu adalah hari-hari kesengsaraan. Sampai akhirnya memang jadi raja. Umur berapa? 2 Samuel 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu dia menjadi raja. Diurapi 17. Jadi raja 30 tahun. Berarti luntang-lantung berapa tahun? Ya? 13 tahun. Hari-hari yang tidak menyenangkan itu, hari-hari dalam penderitaan itu 13 tahun lamanya. Seandainya dia menderita tapi tidak pernah tahu Tuhan pilih dia jadi raja, tidak masalah. Masalahnya dia tahu persis dia dipilih jadi raja. Tapi setelah itu harus menderita 13 tahun lamanya. Saudara, selama belasan tahun setelah pengurapan, sulit, menderita, berada dalam ancaman bahaya. Seolah-olah rencana Tuhan gagal bagi dia. Seolah-olah rencana Tuhan bagi dia, pilihan Tuhan atas dia menjadi gagal. Tapi fakta bahwa pada akhirnya 13 tahun kemudian dia jadi raja, itu membuktikan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ini mengajarkan kita bahwa menjadi orang pilihan Allah bukan berarti hidup tanpa masalah. Menjadi orang pilihan Allah bukan berarti hidup tanpa masalah. Faktanya adalah justru karena menjadi orang pilihan Allah itulah hidup Daud penuh dengan masalah. Karena menjadi orang pilihan Allah, seandainya dia tidak dipilih jadi raja, hidupnya pasti aman-aman bersama dengan kambing domba di padang. Tapi justru karena dipilih oleh Allah itulah semua masalah, kesulitan, penderitaan menghantam hidup dia. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Persoalannya berkaitan dengan persoalan nyawa. Dia harus terpisah dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya, pindah ke tempat yang asing. Harus menjadi buron, naik gunung, turun lembah, sembunyi di goa, dan masih banyak masalah. Itu sekali lagi berarti jadi orang pilihan, bukan berarti tanpa problem. Tuhan tidak pernah berjanji hidup anak-anaknya mulus. Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri. Tak pernah dia janji lautan tenang. Tuhan tidak pernah berjanji begitu. Bahkan sejumlah ayat kitab suci menggambarkan hidup seorang percaya, hidup seorang beriman, hidup orang-orang pilihan justru kelihatannya begitu berat sekali. Matius 16 ayat 24. Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salib. Harus pikul salib. Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kamu dibenci. Kisah 14 ayat yang ke-22. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. 2 Timotius 3 ayat 12. Setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dan satu ayat yang menarik. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Berarti kita dapat dua karunia, karunia ganda. Karunia pertama bisa percaya Kristus. Karunia kedua adalah ikut menderita. Berarti ikut menderita itu satu paket dengan beriman pada Kristus. Kebanyakan kita hanya mau ambil setengah. Cukup beriman pada Kristus, menderitanya tidak mau.
Padahal Tuhan memberikan karunia pada kita ini adalah karunia ganda. Beriman kepada Kristus dan menderita untuk Dia. Itu berarti bahwa hidup orang Kristen yang sejati tidak luput dari yang namanya penderitaan dan persoalan. Kenapa begitu? Karena waktu saudara sungguh-sungguh beriman pada Tuhan, jangan kira setan senang pada saudara. Dia pasti menyerang saudara dan membuat hidup saudara kacau balau. Contoh nyata Ayub. Dia menderita bukan karena dia melawan Tuhan. Justru menderita karena taat pada Tuhan. Tapi ketaatan pada Tuhan itu membuat setan menjadi marah, menjadi cemburu, dan berusaha untuk atas izin Allah membuat hidup Ayub menderita. Ayub orang pilihan Tuhan, tapi menderita. Orang-orang pilihan Tuhan hidup dalam penderitaan. Seorang pernah mengatakan kalimat yang bagus. Allah mempunyai satu anak yang tidak pernah berdosa. Itu Yesus Kristus. Tapi Dia tidak punya anak yang tidak pernah menderita. Yesus, semua kita adalah orang berdosa. Kita anak Allah. Tapi kita orang berdosa. Satu-satunya anak Allah yang tidak berdosa, Yesus Kristus. Tapi Dia tidak pernah punya anak yang tidak menderita. Semua anaknya menderita. Bahkan anaknya yang tidak berdosa pun menderita. Jadi kalau hidup saudara relatif aman, tidak ada penderitaan. Pertanyaannya, lu ini anak siapa? Ya kan? Lu anak siapa? Allah tidak pernah punya anak yang tidak menderita. Karena itu saudara, kalau saudara adalah orang-orang Kristen yang benar, setan pasti serang saudara dan membuat hidup saudara itu kacau balau. Karena itu kalau tidak menderita, hanya dua kemungkinan. Kalau kamu tidak relatif aman, tidak pernah menderita, hanya dua kemungkinan. Pertama, kamu bukan anak Allah. Atau kedua, kamu memang anak Allah tapi terlalu banyak kompromi.